Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar dimensi besaran. Ya, yang pertama adalah dimensi besaran pokok. Ada L, M, T, theta, I, J, dan N untuk dimensi besaran pokok panjang, massa, waktu, suhu, kuartarus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dimensi besaran turunan, misalnya energi kinetik, maka kita perlu contekan dari dimensi panjang, massa, dan waktu. Untuk SMK paling dimensinya sekitar ini. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kita cari dulu satuan untuk M dan V kuadrat. Untuk setengah dia tidak punya dimensi, jadi 1 atau tidak usah ditulis. Untuk massa itu satuannya kilogram, jadi kilogram. Untuk kecepatan satuannya meter per sekon. Ini kuadratnya. Nah, dimensi dari kilogram itu adalah M. Ini. Kemudian dimensi dari meter itu adalah L. Ini meter, itu L. Kemudian dimensi dari S sekon adalah T time. Nih. Kemudian kita kuadratkan semuanya, L sama T-nya, jadi ML kuadrat per T kuadrat. Kemudian T-nya naik, jadi pangkat min 2, jadi ML kuadrat T pangkat min 2. Nah, kemudian yang kedua, untuk energi potensial, misalkan kita pakai rumus energi potensial adalah MGH, di mana M adalah massa, satuannya kilogram, kemudian G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian, satuannya meter. Kita bisa lanjutkan dengan mengalihkan M ini dengan M ini, jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Seperti tadi kita tahu bahwa kilogram dimensinya adalah M, meter dimensinya adalah L, dan sekon dimensinya adalah T. Nah, jadi seperti ini. ML kuadrat per T kuadrat, mirip sama ini. Jadi naik lagi juga sama, jadi ML kuadrat T pangkat min 2. T kuadratnya naik, jadi pangkatnya negatif. Ini menunjukkan bahwa dimensi dari energi potensial sama energi kinetik itu sama-sama dimensi energi. Kemudian selanjutnya kita akan belajar angka penting. Apa itu angka penting? Adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan satu angka yang terakhir yang ditaksir atau diragukan. Contohnya, ini ada sebuah benda, panjangnya adalah 2,5 cm, satuan cm. Ini pasti nih, 2,5 itu pasti. Nggak nyampe 2,6, nggak juga 2,4, ini 2,5 itu pasti. Tapi dia agak lebih dikit, nah lebihnya tuh kita nggak tahu berapa. Nah itu kira-kira saja, atau setengah dari skala terkecilnya ini. Berarti ada 0,5 milimeter. Jadi satu strip ini kan 0,1 cm. Jadi kalau setengahnya 0,05 cm. Ini 0,5 mm itu 0,05 cm. Jadi kalau ini 0,05 cm ditambah 2,5 cm jadilah 2,55 cm. Jadi sekali lagi ini 0,5 mm adalah 0,05 cm. Ini diragukan karena belum tentu ini, karena nggak jelas ini, nggak ada skalanya, kira-kira saja. Aturan penulisan angka penting. Yang pertama, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi kalau angkanya bukan 0 itu pasti penting, tapi angka 0 belum tentu penting. Nah, di sini angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0, ini 0. Ini bukan 0. Itu termasuk angka penting. Nah, ini berarti ada 4 angka penting karena ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Ini misalnya, ini penting nih, karena depannya ada
koma gitu. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 angka penting. Kemudian angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Jadi ini 0,001234400 ini cuma 6 angka penting. Jadi ini nggak penting nih. 1 2 3 nggak penting. Yang penting 1 2 3 4 5 6. Kemudian bilangan puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir adalah bukan angka penting. Contohnya ini 34.000 berarti ini nggak penting. Jadi yang penting cuma 3 sama 4. Jadi 2 angka penting. Kecuali ada garis di bawahnya. Ini seperti ini. Berarti ini ada 4 angka penting. 1, 2, 3, dan 4. Operasi angka penting. Operasi penjumlahan dan pengurangan dengan aturan angka penting, yaitu aturan angka penting dalam operasi penjumlahan dan pengurangan adalah hasil perhitungan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Oke, untuk penjumlahan misalkan ada angka ini ditambah angka ini, kita tuliskan biasa angkanya ini dan ini, lalu kita jumlahkan hasilnya ini. Lalu kita fokus dengan peraturannya. Angka yang belakang itu adalah angka yang ditaksir, berarti ini 4. Angka yang ditaksir adalah 4. Sedangkan yang ini adalah 6. Angka yang ditaksir adalah 6. Jadi yang paling belakang ya. Jadi kalau tidak ada tanda strip, berarti paling belakang yang ditaksir. Ini turun ke sini, seret. Ini turun ke sini, seret. Jadi ada 2 angka yang ditaksir, yaitu 9 dan 4. Sedangkan peraturannya hanya boleh ada 1 angka yang ditaksir. Jadi kita ambil yang paling depan. Yang belakang kemana? Kita lihat apakah dia lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau dia kurang dari 5, berarti dia dibulatkan ke bawah atau hilang atau 0. Jadi tinggal 699,99. Ini dibulatkan. Kemudian untuk pengurangan, identik atau mirip. Pokoknya kita kurangkan saja seperti biasa. 613,9 dikurangi 45,64, hasilnya 568,26. Ini yang ditaksir turun, ini yang ditaksir turun. Karena ada 2, maka kita ambil yang paling depan. Karena ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 568,3. Untuk operasi perkalian dan pembagian dengan aturan angka penting. Aturan angka penting dalam operasi pembagian dan perkalian adalah hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting terkecil dari bilangan yang dikalikan. Maksudnya begini. Nah, misalkan ada angka 34,231 meter kali 0,250 meter dikalikan jadi meter kuadrat. Kita kalikan biasa dulu. Ini kalikan biasa, hasilnya ini. Nah, ini kan ada 5 angka penting nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 angka penting. Yang ini nggak penting. Berarti ini tok 1, 2, 3. Ini 3 angka penting. Nah, setelah dikalikan ternyata hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka penting. Nggak boleh 6. Bolehnya 3. Kenapa 3? Karena 3 sama 5 itu kecilan 3. Jadi hasilnya harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit, yaitu 3. Nggak boleh 6, nggak boleh 5. Jadi harus 3. Nah, seperti biasa kita ambil dari depan 1, 2, 3. Jadi nanti kita berhenti di sini. Jadi 8,55. Tapi karena belakangnya ini adalah 7 atau lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Set. Jadi 8,56. Ini. Kemudian untuk pembagian, misalkan ada angka ini dibagi ini, kita hitung manual biasa. 46,532 dibagi 200, hasilnya adalah ini. Kalian bisa pakai kalkulator. Nah, di sini dia ada 5 angka penting, 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Sedangkan di sini cuma 2. Ini kan nggak penting tadi sudah kita bahas. Ratusan puluhan itu tidak penting. 1 angka penting. Cuma 2. Nah, setelah dihitung hasilnya segini. Di sini ada 5 angka penting, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Sedangkan jawabannya berarti harus yang paling sedikit antara 5 sama 1 ini. Oh, berarti lebih sedikit 1. Berarti jawabannya harusnya bukan mengandung 5, tapi mengandung 1. Kita ambil dari depan, set. Nah, ini nggak boleh.
karena ini nggak boleh jadi angka penting. 0 di depan koma itu nggak boleh jadi angka penting. Nah ini baru boleh 2 jadinya. Tapi belakangnya ada angka 3. Nah karena ini lebih kecil dari 5, kita bulatkan ke bawah, jadi cuma 0,2 begitu. Kemudian operasi pangkat dan penarikan akar dengan aturan angka penting. Aturan angka penting dalam operasi pangkat dan penarikan akar adalah hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan. Oke, maksudnya begini. Misalkan di sini ada 2,45 pangkat 3. Nanti kita akan memperoleh hasil 2,45 pangkat 3 adalah 14,706125. Nah, ini aslinya kan cuma begini. Aslinya kan 3 angka penting nih, yaitu 2, 4, dan 5. Tapi ternyata setelah dihitung jawabannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka penting. Nah, ini nggak boleh karena peraturannya harus sama dengan aslinya. Aslinya 3. Nah, jadi kita ambil 3 angka dari depan. 1, 2, 3, 7. Setelah itu kita cek belakangnya. Oh, 0. Ini kurang dari 5, berarti di belakang ke bawah. Jadi cukup 14,7. Begitu juga dengan penarikan akar. Misal akar 2,56. Ini kalau ditarik hasilnya adalah 1,6 cm. Kalian bisa pakai kalkulator kalau bingung. Nah, di sini aslinya 3 angka penting, sedangkan ini cuman 2. Sedangkan peraturannya harus sama dengan aslinya 3. Jadi kita tambahin 0 di sini, 1,60. Perkalian antara bilangan penting dengan bilangan eksak. Aturan angka penting dalam operasi perkalian antara bilangan penting dengan bilangan eksak adalah hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting dari bilangan penting. Oke, misalkan 12,5 kg adalah bilangan pentingnya. Misalkan sebuah benda ditimbang, masanya ternyata 12,5 kg. Kemudian dikali bilangan eksak itu 15. Misalnya 15 orang, 15 kotak, dan seterusnya. Maka berapakah hasilnya menurut aturan operasi angka penting? Kita kalikan saja biasa. 12,5 kg dikali 15 hasilnya 187,5 kg. Nah, di sini kita lihat ada 3 angka penting, 1, 2, 3. Ini 3 angka penting. Sedangkan ini bilangan eksak, kita abaikan saja. Dan hasilnya ternyata ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Nah, ini nggak boleh 4 angka penting. Harus sesuai dengan aslinya awalnya, yaitu 3 angka penting. Jadi kita ambil 1, 2, 3. Oh, berarti di 7. Tapi karena di belakang ini ada angka 5, maka kita bisa bulatkan ke atas. Karena ini ganjil, kita bulatkan ke atas jadi 188. Nah, ini jadi 3 angka penting, sudah sesuai. Aturan pembulatan angka penting yang pertama, angka yang lebih besar daripada 5 dibulatkan ke atas. Misal 76,58 mau dibulatkan ke sini, maka menjadi 76,6. 8-nya naik gitu. Kemudian angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Misalkan ini 4, maka hilang jadi 0. Tetap 5 saja. Jadi 76,5. Tetapi jika tepat angka 5, lihat bilangan sebelumnya. Jika bilangan sebelumnya ganjil, maka dibulatkan ke atas, dan jika bilangan sebelumnya genap, maka dibulatkan ke bawah. Jadi 76,35 kalau dibulatkan ke sini, karena ini ganjil, maka dibulatkan ke atas menjadi 76,4. Jadi 5-nya naik menjadi 4. Sedangkan apabila belakangnya kok genap, dia dibulatkan menjadi 76,2 atau 5-nya itu hilang. Jadi kalau genap hilang, kalau depannya ganjil naik. Begitu. Intinya hasilnya selalu genap, 4, 2. Jadi berbeda dengan matematika ya. Jadi ahli matematika dan ahli fisika sepakat untuk tidak sepakat. Terima kasih dan mohon maaf.